Xenophobia di laga Timnas Indonesia versus Bahrain, ini hukuman mengerikan untuk PSSI dari FIFA. Timnas Indonesia terancam kehilangan 4 pemain untuk menghadapi Cina. Ini daftar dan penyebabnya. Simak berita selengkapnya. Kemenangan tipis Timnas Indonesia atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno 25 Maret 2025 ternyata menyisakan cerita pahit di balik euforia 3 poin. Alih-alih hanya jadi kemenangan bersejarah di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini justru menyeret PSSI ke dalam pusaran sanksi berat dari FIFA akibat ulah sebagian supporter yang dinilai melakukan tindakan diskriminatif bernuansa xenophobia. Insiden bermula di menit ke-80 pertandingan ketika sekitar 200 hingga 300 supporter di sektor utara dan selatan stadion meneriakan slogan yang dinilai mengandung unsur kebencian terhadap pihak Bahrain. FIFA melalui surat resminya menegaskan bahwa PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif tersebut merujuk pada pasal 15 tentang diskriminasi dalam regulasi mereka. Tak hanya itu, FIFA juga mengatur bahwa jika PSSI ingin tetap mengisi 15% kapasitas yang ditutup, penonton di area tersebut harus berasal dari komunitas anti-diskriminasi atau kelompok khusus seperti keluarga. Selain itu, wajib ada pemasangan spanduk bertema anti-diskriminasi sebagai bentuk komitmen melawan ujaran kebencian di stadion. Xenophobia sendiri adalah sikap takut, tidak suka, atau bahkan membenci orang asing atau mereka yang dianggap berbeda, baik secara fisik, budaya, maupun kewarganegaraan. Dalam konteks pertandingan ini, tindakan sebagian supporter dianggap telah melanggar nilai-nilai sportivitas dan inklusivitas yang dijunjung tinggi dalam sepak bola internasional. Arya menjelaskan bahwa FIFA memberikan sanksi kepada Timnas Indonesia karena ulah sebagian supporter. Tepatnya yakni saat oknum supporter meneriakan kata-kata bernada xenophobia. Xenophobia sendiri merupakan ketakutan atau ketidaksukaan terhadap orang asing atau pendatang. Jadi FIFA juga meminta kepada PSSI untuk membuat rencana komprehensif melawan diskriminasi di sepak bola Indonesia. Ini adalah hal berat yang kita terima karena FIFA itu memiliki prinsip kesetaraan, kemanusiaan, saling menghargai, dan saling menghormati. Jadi tidak boleh ada ujaran kebencian, rasisme, xenophobia, dan lainnya. Ini pembelajaran bagi kita semua. Di sisi lain, Timnas Indonesia terancam kehilangan 4 pemain untuk menghadapi Cina. Terancam pincang untuk menghadapi Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bisa kehilangan 4 pemain sekaligus pada duel itu, termasuk Kevin Dix. 2 di antaranya harus menjalani akumulasi kartu kuning. Keduanya yakni Maarten Paes dan Marcelino Ferdinand yang telah mengantongi 2 kartu kuning. Paes mendapatkan 2 kartu kuning saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Bahrain. Marcelino menerima 2 kartu kuning kala skuad Garuda kontra Bahrain dalam leg pertama dan kedua. 2 pemain lain juga belum dipastikan bisa membela Timnas Indonesia untuk bentrok dengan Cina. Keduanya yaitu Kevin Dix dan Dean James yang sama-sama cedera. Dix menderita cedera saat membela FC Copenhagen di Liga Denmark pada pertengahan April 2025. Bek berumur 28 tahun itu telah divonis bakal absen sampai akhir musim. James bergelut dengan cedera sejak awal April 2025. Ia telah absen selama sebulan lebih. Namun kabarnya ia mulai berlatih lagi dengan Go Ahead Eagles di Belanda. Masih belum diketahui apakah keduanya bisa fit pada akhir bulan ini. Karena Timnas Indonesia bakal memulai pemusatan latihan di Bali. Paes bisa digantikan Emil Audero. Posisi Marcelino dapat diisi Iliano Reijnders sebagai winger atau Ricky Kambuaya di gelandang.
Sandy Walsh dapat menggantikan Dix dan James merupakan pelapis Calvin Verdon. Tim besutan Patrick Kluivert akan menjamu Cina di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025. Duel panas ini diyakini akan menjadi penentu langkah Garuda ke babak berikutnya.